Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hadinata dari Teknologi Rekayasa Internet dengan MPM 23758051. Oke. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mini project 1, dan pada video ini saya memiliki beberapa rangkaian penjelasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur package, modul, dan juga penggunaan object oriented. Yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana alur dari code program saya. Yang ketiga, saya juga akan menjelaskan tentang bagaimana penanganan apabila adanya penanganan anomali pada code program saya ini. Yang keempat, bagaimana saya juga akan menjelaskan tentang penggunaan function lambda function pada implementasi untuk code program saya ini. Oke. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang struktur package dan modul. Nah, pada code program ini saya memiliki dua package dan juga dua modul. Pertama, pada package main, saya memiliki package main yang isinya ada modul main.py dan juga file yang berguna untuk menyimpan, yang berfungsi untuk menyimpan data-data yang diperlukan pada code program saya yang nanti saya akan jelaskan. Dan pada package network configuration, saya memiliki modul yang bernama configuration.py, yang dimana modul main.py ini adalah interface utama dari code program ini, yang dimana nantinya seluruh function, seluruh method, seluruh variabel yang ada di package configuration dan modul configuration.py ini akan dipanggil pada modul main.py ini, seperti ini. Oke. Selanjutnya, pada penerapan saya di sini main.py tadi adalah sebuah interface utama dari code program saya. Jadi di sini adalah menu-menu utama. Ada menu utama, ada fungsi, ada variabel, segala macam. Dan lalu di modul configuration.py saya memiliki di sini berisi dengan dua kelas. Yaitu yang pertama ada kelas configuration yang memiliki variabel-variabel seperti IP address, gateway, subnet, juga already use. Nah, pada kelas saya memiliki dua kelas yang dibedakan itu. Nah, nantinya kelas ini berfungsi untuk menangkap atau mengencapsulationkan seluruh variabel, metode yang ada di configuration ini agar tidak dapat digunakan pada kelas-kelas lainnya gitu. Jadi khusus seperti ini. Di validation pada metode validasi untuk IP address, subnet, dan juga gateway ini dimiliki oleh kelas configuration. Nah, oke. Selanjutnya di sini juga ada metode save information, show information, dan terakhir saya memiliki kelas yang bernama network device. Ini nih memiliki variabel device name untuk nama device-nya, perangkat, tipe device-nya, dan juga configuration object-nya. Di sini juga memiliki konstruktor yang bernama device name, device type, configuration object, object. Yang di sini berisi tentang private variable. Oke, selanjutnya saya bakal menjelaskan tentang alur dari code program saya ini. Sebelumnya saya bakalan kita bakal besarkan data terlebih dahulu. Nah, di sini saya memiliki dari code program saya ini, saya memiliki berbagai menu untuk menjadi pilihan utama untuk kepada user. Oke, yang pertama-tama kita bakalan diminta untuk menginputkan configuration yang pasti. Kita bakal pilih nomor 1. Nah, subnet, kita akan memasukkan subnet. Ya, kita bakal ngisi 255.254 mungkin .0, karena formatnya harus titik, pakai titik ya. Sorry. Oke. Gateway-nya 192.
6.1 mungkin ya, sebagai contoh saja. 192 168. Nah, ini adalah kegiatan utama atau isi dari menu nomor 1 pada input configuration. Jadi kita diminta untuk menginputkan data jaringan atau yang ingin dikonfiguration, yang ingin dikonfigurasi, yang kita sebut saja configuration ya. Nah, apabila input user itu sudah memenuhi dengan ketentuan, maka di sini akan dinyatakan successfully configuration ditambahkan. Nah, nanti saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan input dari usernya. Oke, kita lanjut dulu pada penjelasan alurnya. Setelah kita melakukan input configuration, maka selanjutnya kita akan melakukan pilihan nomor 2, yaitu adalah untuk menampilkan configuration list. Jadi daftar configuration yang sudah pernah kita daftarkan sebelumnya. Nah, ini dia contoh. Ini adalah isi dari menu nomor 2 tadi, yaitu display configuration list. Jadi ini adalah daftar dari configuration yang sudah pernah kita daftarkan sebelumnya. Nah, tadi kan kita menginputkan 6.1 dan IP address 6.2 ya. Nah, ini adalah data yang sudah kita inputkan tadi, yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Nah, selanjutnya setelah kita mendaftarkan jaringan atau configuration, maka kita bisa untuk melakukan input device, mendaftarkan perangkatnya. Kita pilih nomor 3-nya. Nah, pada input device pertama-tama di sini pada code program saya ya, kita atau sebagai user itu akan diminta melakukan penginputan IP address, yang dimana IP address ini adalah IP address yang sudah didaftarkan atau yang ada pada daftar configuration ini. Oke, sebagai contoh tadi kita daftarin yang 6.1 ini, kita akan tambahkan 192 6.2. Oke. Nah, setelah sukses, maka kita bisa tuh namain perangkatnya apa. Misal kita komputer, kampus gitu ya. Kampus. Nah, untuk tipenya, tipe di perangkatnya itu apa, kita bisa coba sebagai contoh komputer ya. Komputer. Nah, sukses setelah didaftarkan. Nah, setelah kita melakukan penginputan atau mendaftarkan perangkat, maka kita dapat melihat tuh daftar-daftar dari perangkat-perangkat apa aja sih yang sudah kita daftarin di menu nomor 4. Nah, ini adalah daftar-daftar pada code program. Daftar-daftar perangkat yang sudah pernah saya daftarkan sebelumnya. Nah, ini tadi komputer kampus. Oke. Nah, selanjutnya pada menu nomor 5 ini berfungsi untuk meload atau untuk meload seluruh configuration yang sudah saya pernah daftarkan, yang berada atau yang sudah saya save dan berada di dalam file yang bernama configuration.txt dan juga device.txt. Nah, ini adalah file yang berfungsi untuk menyimpan configuration yang sudah pernah saya daftarkan dengan ketentuan input tersebut dinyatakan sukses, maka akan disimpan di sini. Nah, jika ingin kita menampilkannya, kita bakal bisa untuk memilih nomor 5 dan juga nomor 6. Nah, ini dia. Nomor 6. Nah, setelah itu untuk menu nomor 7 dan 8 itu adalah menu untuk atau pilihan yang berfungsi untuk apabila user berada di suatu kondisi untuk menghapus configuration atau device atau perangkat yang sudah pernah didaftarkan, dan di suatu saat dia ingin menghapusnya, maka menu nomor 7 dan 8 inilah jawabannya. Nah, kita akan memilih sebagai contoh nomor 7, kita bakalan hapus nomor IP address yang bakalan kita hapus ya.
98 mungkin 7.2 ya. 7.2 berhasil dihapus gitu ya. Jadi otomatis gitu loh. Nah, maka kita bisa lihat di sini untuk menu configuration-nya. Kita tadi menghapus IP address yang berinisial bernomor 7.2, maka otomatis terhapus pada filenya juga. Nah, jadi file yang saya miliki ini bersifat terkini atau update up to date gitu loh. Jadi setiap kita melakukan input, setiap kita melakukan perubahan pada menu ini, maka itu akan otomatis tercatat pada file saya sendiri. Nah, selanjutnya kita bakal saya akan mencontohkan untuk bagaimana sih kalau kita kita bakal kita mau menghapus perangkatnya nomor 8 ya. Nah, pada bagian penghapus perangkat ini kita diminta untuk melakukan penginputan IP address yang berpasangan dengan perangkat yang ingin kita hapus. Contohnya, sebagai contoh itu kita bakal menghapus komputer kampus ya, yang barusan kita inputkan. Nah, device deleted and save successful. Nah, kita cek nih, ini udah kehapus apa belum ya? Nah, sudah tidak ada lagi komputer kampusnya, gitu sebagai contoh. Nah, oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana penanganan dari apabila ada anomali, itu loh, atau ada kesalahan input, kesalahan proses atau kesalahan apapun. Nah, dengan itu saya menggunakan konsep dari exception handling. Contohnya, contoh kecil ya. Ini saya bakal yang mana ya? Oh, mungkin di sini di configuration. Nah, pada sini. Sebentar. Nah, ini dia contoh dari penggunaan exception handling, yaitu bertujuan untuk menangkap kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi nantinya, yang bertujuan untuk agar program kita tidak otomatis terhenti apabila ada kesalahan. Nah, dengan tidak berhenti itu digantikan dengan kita menggunakan suatu pesan yang sifatnya informatif untuk user, agar user tahu nih kesalahannya di bagian apa, di mana. Nah, contohnya pada buat program saya itu pada bagian validasi ini memiliki beberapa konsep exception handling ya. Nah, seperti apabila user menginputkan IP, subnet, atau gateway itu dengan karakter atau huruf ya, bisa kita sebut huruf, itu akan dinyatakan invalid input. Nah, dengan ketentuan itu number is numeric atau invalid subnet. Contoh misalnya kita bakal memberi contoh dulu pada nomor 1 ya. Nah, kita nomor 1, nomor 255 ABC mungkin 255.0. Nah, di sini program akan melakukan pengoutputan, yaitu validation error. Validasinya error nih. Nah, karena ada kesalahan. Apa tuh kesalahannya? Invalid subnet. Each part should be a number. Nah, jadi user itu diminta untuk melakukan input itu harus hanya angka saja, berupa angka saja gitu loh. Tidak berupa angka saja, tapi di sini kita juga memiliki ketentuan seperti gateway, IP, dan juga subnet, yaitu memiliki 4 bagian terpisah dengan format titik. Oke, contoh kita bakalan menginputkan dengan 5 bagian, kita contohkan. Contoh, misalnya subnetnya benar nih. Kita melakukan gateway yang bersifat 5 bagian. Nah, otomatis program akan melakukan output, yaitu gateway address sort const of part 4 bagian, 4 patch. Nah, yaitu setelah itu juga bukan di sini saja, kita juga bisa melakukan
pada bagian input device. Nih, kita bakalan ingin mendaftarkan perangkat yang dimana IP tersebut belum didaftarkan atau belum ada datanya di configuration list atau di file configuration.txt. Kita contohkan saja seperti ini. 168 mungkin 20.1 ya, karena emang itu belum ada kan. Bisa kita lihat sendiri. Bisa kita lihat sendiri belum ada nih 20.1 kan. Nah, maka kita bakalan melihat nih, apa sih kesalahannya? Nah, itu akan tertera error IP tidak ditemukan, IP address not found gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh dari bagaimana sih respons dari program saya ini apabila ada kesalahan atau adanya anomali dari user tuh. Contohnya kayak tadi tuh, kesalahan input, kesalahan ini. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya saya juga bakalan sorry. Untuk tadi saya akan menjelaskan nih sekarang pada bagian lambda function untuk yang diimplementasikan di program saya. Nah, di sini saya memiliki code, yaitu saya cari dulu di mana ya. Nah, ini dia. Mulai dari sini. Dari sini sampai dengan di bawah. Nah, saya ada beberapa bagian lambda, penggunaan lambda. Konsep lambda ini saya gunakan untuk mencari, mencari misal sebentar saya contohkan dulu. Lambda kita nomor 11 ya. Nah, di sini pada suatu kondisi apabila user ingin mencari nih IP atau gateway yang sudah didaftarkannya, yang sudah didaftarkan sebelumnya, dengan pada suatu kondisi file kita itu sudah tidak memungkinkan untuk dicari secara manual. Kalau seperti ini kan masih sedikit, masih 9 data. Nah, apabila itu udah 1000 atau maksud saya udah tidak terlalu memakan waktu apabila dicari secara manual, maka lambda ini adalah salah satu solusinya, dimana kita bisa mencarinya dengan menuliskan angkanya saja. Contohnya, sebagai contoh, kita bakal kita bakal melakukan input dulu terlebih dahulu. Kita bakal menginput suatu data baru yang bakal kita cari nanti. Gateway-nya kita cari. Semisal sebagai contoh kita 20.1 ya, 20.1, dan IP-nya kita bakal buat 20.2. Oke. Nah, setelah itu, ini misalkan ini kita memiliki data yang sangat banyak. Kita bakal mencarinya dengan penggunaan konsep lambda function. Oke, yaitu ada di nomor 11. Nah, di sini kita bakal diminta untuk masukkan tipe untuk memfilter device tipenya. Nah, untuk mencarinya kita bakal melakukan pengetikan gateway-nya. Bisa gateway bisa juga tipenya. Oh, sorry. Saya bakal melakukan pendaftaran perangkatnya terlebih dahulu dari IP tadi, agar kita bisa melihat secara keseluruhan ya. Misal ini laptop ibu, tipenya laptop. Nah, udah kita daftarin. Sekarang kita bisa cari nomor 11. Kita cari, pertama-tama kita bakal mencari menggunakan tipenya. Oke, tipenya. Type. Nah, tipenya tadi apa tuh? Kita carinya tipenya tadi dengan ketentuan tipe laptop. Jadi kita bakal ketikkan laptop. Nah, tersimpan atau ditemukan nih dengan perangkat yang tipenya itu laptop, bakal dimasukkan ke dalam list pada nomor 11 ini. Ini dia daftarnya. Semisal kita bakal mencari menggunakan gateway-nya, bisa juga. Nah,
gateway berapa tadi? 192.168.20.2. Nah, oh sorry, salah kita masukin ya. Harusnya 20.1. Oke. Nah, ditemukan kembali perangkat yang atau bernilai gateway yang sudah kita masukkan gateway yang sudah kita masukkan sebelumnya, yaitu 20.1. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari saya tentang penggunaan lambda function pada code program saya. Nah, oke, saya di sini untuk yang terakhir saya memiliki menu untuk melakukan pengeditan. Sebagai contoh, kita bakal ngedit suatu kondisi, kita bakal mengedit atau ya mengedit user sebelumnya sudah melakukan input, apa sudah mendaftarkan jaringannya. Misal kita bakal menggunakan nanti yaitu yang 20.1 ini nanti yang bakal kita edit. Nah, tetapi user ingin mengubah data jaringan tersebut dengan suatu kondisi yang atau suatu kemauan yang tertentu gitu loh. Sebagai contoh kita bakal melakukan menu nomor 12. Nah, di sini program akan meminta masukkan IP address configuration yang ingin diedit. Maka kita bakal menginputkan yaitu 192.168.20.1. Nah, sorry, sabar. 20.2, saya salah deh. Nah, di sini apabila user ingin mengubah subnet, maka di sini akan tertera pengubahan untuk pengubahan subnet. Semisal tidak, kita bakal bisa skip saja dengan enter. Gateway tidak mau diubah, kita enter lagi. Nah, untuk IP address bakal kita ubah menjadi 20.3. Nah, sukses diedit. Kita bakal cek ya, udah diedit atau belum ya gitu loh. Kita edit. Nah, sudah diedit, sudah jadi. Nah, itu tadi adalah menu yang berfungsi untuk mengedit suatu configuration yang sudah didaftarkan sebelumnya. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari saya tentang code program saya, yaitu mini project 1 yang berjudul Network Configuration Management. Nah, lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.